Live dari Max Coffee Benton Junction Lipo Village Tangerang yang hadir setiap hari Selasa jam 8 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Oke. Dan masih bersama dengan dua narasumber kita. Ada tiga narasumber kita ya. Yang pertama Ibu Ita Utamiwati, beliau adalah General Manager dari PT Cantika Puspa Pesona Marta Tila Group, dan yang kedua adalah Pak Jemi Yapola, seorang franchisor dari Friday. Lalu juga ada Pak Joko Kurniawan, Senior Business Consultant. Iya. Tadi kita mau mengupas juga nih Ria ya. Ini kan kedua-duanya sudah di-franchise-kan kan ya. Iya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan dari Pak Doni di Pasar Lama. Oke, di Pasar Lama betul ya. Di sekitar sini kayaknya. Tangerang ya. Oke, Tangerang ya. Apakah ketika mengembangkan usaha ini kita harus mengetahui harga pasar terlebih dahulu? Pak Joni nih kayaknya cocok ya. Iya. Pak Joni gimana? Sempat cek harga pasar? Cek harga ya, pasar. Pak? Ayam berapa gitu Pak? Benar, kita harus tahu harga Situ pasar. kali. Berpengaruh nggak kalau harga ayam di pasar naik? Berpengaruh, tapi kita kan marginnya sudah lumayan. Jadi untuk kenaikan harga ayam tidak signifikan, tidak mempengaruhi harga produk kita. Kita bisa menjual produk dengan harga yang stabil. Dan pasti kita harus mengecek harga pasar dulu biar kita mengetahui HPP dari satu produk. Kalau kita nggak mengetahui HPP dari produk, kita nggak bisa tahu profitnya berapa. Jadi bisa-bisa bisnisnya nggak menguntungkan nanti. Tapi ada hubungannya nggak dengan tag amnesty Pak misalnya? Oh, jauh banget ya. Oke. Kita ke Ibu Ita deh kalau gitu deh Bu. Apa yang Ibu upayakan sehingga Marta Tila ini meskipun banyak, berapa franchise-nya? Saat 50 ini ya? total franchise 54. Sekitar 50 ya? Itu bagaimana tetap menjaga mutu kualitas gitu loh? Ya, memang dari awalnya pun ketika kita pilih franchisee itu kita seleksi Pak. Jadi nggak asal hanya ada yang minat terus langsung dia punya uang, punya tempat langsung gini. Enggak. Langsung jadi. Kita perlu ada seleksi franchisee-nya juga. Survei gitu ya. Ya, makanya dalam setiap tahun itu kita targetkan juga pembukaan nggak terlalu banyak. Mungkin Karena antara mau menjaga mutu tadi ya? betul, ya. Jadi dari antara 6 sampai 9 saja per tahun, Pak. Jadi untuk menjaga mutunya itu. Karena apa? Begitu mereka beroperasi, mereka yang akan ada di lapangan. Dan kita sudah berikan guideline-nya semuanya, karena bisnis franchise kan tinggal duplikasi sebetulnya ya, Pak ya. Jadi mereka mengikuti apa yang sudah berhasil dilakukan di Marta Tila, kemudian mereka duplikasikan di sana. Dan untuk kontrolnya juga kita setiap saat ada audit yang akan ngecek ke lapangan. Ini audit manajemen juga Pak? Iya. Jadi terus kemudian juga refresh training juga kita berikan di sana. Dan mungkin berbeda dengan yang bisnis F&B, karena kalau auditnya di kita pasti harus lebih detail. Karena dari spa ini kan dari mulai tamu datang, tamu di treatment, kemudian tamu selesai, sampai kemudian bill, itu semua ada prosesnya yang harus kita standarkan. Ada SOP-nya ya Bu? Ya, ada SOP-nya. Seperti itu Pak. Oke. Nah ini sebenarnya menjawab pertanyaan dari Pak Didu di Samarinda. Bagaimana Marta Tila menjaga mutu, apa resepnya tadi ya Bu ya? Ya, dengan ada SOP, manual guide yang harus diikuti oleh para franchisee kita. Iya. Nah dari Pak Jimmy sendiri gimana Pak? Kalau kita pengen kita pengen ambil franchise-nya? Iya. Untuk mengambil franchise-nya sangat mudah. Ibu mengajukan tempat, nanti kita survei tempatnya, dan kita akan memberikan training, ada SOP manual juga dari kita. Mulai dari cara nyapa, cara mempersiapkan produk, sampai cara memberikan produk pun kita ada SOP-nya semuanya. Bisa masuk ke dalam perumahan gitu nggak Pak? Boleh gitu? Boleh, asal trafficnya rame ya Bu ya. Trafficnya rame. Saya dengar targetnya 4 bulan BEP Pak ya? 4 bulan BP. Kalau satu hari 60 kejual ya? 60 produk kejual. Betul itu Pak? Benar. Seriusan 4 bulan BP? Benar. Dengan catatan, dengan catatan perharinya berapa? Kalau perharinya setengahnya berarti jadi 8 bulan kan gitu. Sesimpel itu. Jadi kita mesti lihat. Tapi rata-rata penjualan berapa per hari? Kalau penjualan di kota Solo sendiri udah mencapai 100 per hari. 100 per hari. 100 potong ayam ya? Ya, per konter. 100 porsi. Per konter? 100 porsi. 1 porsi. Per konter. Iya. Oke. Harganya berapa sih Pak satu ini? 25.000. 25 ya? Oke lah ya. Oke.
bisa diterima masyarakat kayak satu lunch lah, sekali lunch. Iya. Baik, Pak Joko, ini Anda juga pakar di bidang franchise gitu, Pak. Iya. Gimana caranya menjaga mutu? Tadi menarik juga bahwa ternyata Marta Tilar nggak begitu, artinya dalam tanda kutip ambisius untuk mengembangkan banyak karena mau menjaga mutu. Iya, setuju sekali. Jadi franchisor yang biasanya ingin buka cabang secara cepat banget itu cukup berbahaya kalau dalamnya nggak kuat. Tapi kalau dalamnya kuat, ya mau buka silakan, tergantung ukur timnya. Tapi untuk bisnis jasa seperti Marta Tilar setuju sekali, memang harus sangat lebih detail ya Bu, ya, beda sama jual produk. Karena apa? Yang kita lakukan treatment terhadap manusia, Pak. Soal rasanya. Nah, ini dan itu jari kan beda tekanan tiap orang. Nah, itu yang menciptakan standarisasi itu yang benar-benar tubuh jam terbang dan yang lain. Betul, Bu ya. Saya kalau pijit satu orang dengan terapis yang lain, beda tuh. Tekniknya beda ya. Iya, karena memang dari dirinya sendiri, anak-anaknya pasti tenaga akan beda. Tapi yang kita lakukan di Marta Tilar Training Center itu kita selain skill, kita juga ada mengolah tenaga. Ada satu olah tenaga yang kita namakan Mayonggo Seto. Jadi itu mengolah tenaga kita supaya tetap fit, tetap ada tenaga untuk melakukan 3-4 treatment sehari. Nah, itu yang bicara soal standarisasi ya. Kadang-kadang brand itu ketika sudah mulai baik, standarisasinya kurang. Artinya mulai turun standarnya. Makanya kalau Marta Tilar, kenapa sampai hari ini saya kalau seminar di mana-mana saya selalu menjadikan Marta Tilar contohnya. Artinya gini loh, kenapa kok orang sampai hari ini masih mau ambil bisnisnya Marta Tilar? Ya karena jelas gini loh, jelas, bagus, sistem supportnya keren, dan kalau sampai karyawannya bahkan ada yang harus resign pun dapat ganti langsung gitu ya Bu ya. Nah, itu yang namanya sistem support. Nah, atau mungkin buka spa sendiri, Pak. Ya? Jadi ada bikin spa sendiri. ada juga yang gitu, Bu ya. Iya, kita ada training centernya, Pak. Jadi memang di sana sudah kita persiapkan untuk akan opening berapa di tahun ini. Kemudian persiapan untuk turnover terapis karena mereka kan sistem kontrak. Jadi begitu saya kontrak, kita cadangkan untuk yang kira-kira yang memperpanjang kontrak. Oke. Pak Yose, di Indonesia Pak Yose datanya menunjukkan franchisor yang baik itu belum banyak, Pak. Tentu aja kita udah lihat lah adalah franchisor yang baik lah ya gitu. Jadi artinya banyak franchisor yang belum peduli terhadap franchising-nya. Jadi ketika habis dapat uang di awal, itu kan udah sebenarnya ada uang yang ada biaya kunjungan yang mesti dilakukan. Kadang-kadang mereka hitung sudah, tapi uangnya dihabisin gitu sama franchisor. Jadi nggak dipakai benar-benar. Iya, nggak dipakai untuk kunjungan. Akhirnya apa ya, si franchise-nya kecewa ya, bagaimana bisa sukses kalau nggak dikunjungin, bagaimana bisa sukses kalau nggak diaudit. Karena prinsip franchise kan membuat orang lain franchise kita sukses, sehingga kita makin sukses. Itu itu yang kadang-kadang mereka lupa. Jadi ketika brand membesar, yang jadi perlu perhatian adalah bagaimana sistem kontrolnya, sistem auditnya. Gitu. Kalau itu jalan, maka boleh dikatakan brand akan jalannya akan lebih bagus. Pak Jemi, ada agenda rutin untuk mengunjungi para franchisee? Ya, kita ada agenda rutin setiap 3 bulan kita mengunjungi franchisee. Untuk beberapa kota 6 bulan karena beberapa kota dibutuhkan jarak yang lebih jauh. Dan kita juga mengirimkan mystery guest untuk mencoba mutu. Jadi pembeli. Ya, jadi pembeli. Jadi mencoba mutu dari produk kita. Jadi bisa ada laporan, oh produknya ini kok nggak mirip, gorengnya agak keras, gorengnya nasinya terlalu lembek. Jadi kita bisa menjaga mutu. Jadi saya bisa memberikan pengarahan lagi kepada para franchisee. Mystery guest ini perlu ya Pak Joko? Tidak untuk kita pengen tahu sebetulnya apa sih kebutuhan dari. Ya, jadi kadang-kadang kan banyak perusahaan yang masih belum kenal ya, hari ini masih banyak perusahaan yang belum kenal tentang mystery shopper. Jadi mereka masih pakai internal audit. Datangnya udah diplot, setiap tanggal 25 datang. Ya pasti bagus lah. Pasti bagus. Nah, masalahnya kan gitu. Padahal yang namanya audit itu kan nggak boleh terjadwal waktunya. Internal boleh terjadwal, tapi ada mystery guest yang datangnya itu kapanpun bisa datang. Kayak pencuri datang, kapanpun bisa kan itu. Jadi ketika datang harus siap. Nah, justru ketika nggak dijadwal ini biasanya banyak bolong. Nah, ketika misalkan contohnya orang ngecek ke Friday, tiba-tiba ayamnya nggak kering. Kalau hari itu lalu kita tanya kenapa nggak kering, mungkin cuma baru hari itu. Nah, itu nggak masuk akal. Hujan, Pak, iya, karena musim hujan ya. Ketika dalam mystery guest kita temukan bahwa ayamnya nggak kering, berarti kemarin-kemarin terjadi 10 kali
lebih banyak dari proses auditnya pasti. Jadi ada pas saya apes dicek, pas enggak, pasti enggak. Jadi ketika dicek memang enggak bagus keadaannya, pasti sebelumnya juga pasti enggak bagus. Jadi ini dapat mewakili 100% mewakili keadaan nyata produk itu ketika ada misternya seperti apa. Iya, iya. Ada Rendra di Bekasi ini ya. Apa target Marta Tilaar dalam waktu menengah panjang? Ini bikin tawa aja. Gimana Bu? Targetnya apa nih? Ya, target menengahnya dalam jangka pendeknya sih kita memang tetap di Indonesia pasti akan tetap terus kita kembangkan. Bahkan sampai saat ini di kota ketiga ya Pak, ibaratnya kayak Kediri seperti itu kita sudah buka. Ada di Kediri. Tapi memang harus dibikinkan visibility-nya tadi. Iya. Kemudian target jangka panjangnya sih kita salah satu visi dari perusahaan juga go global kan Pak. Jadi kita ingin juga mengembangkan di luar negeri. Saat ini sih outlet kita yang di luar negeri baru di Brunei, tapi dengan adanya MEA ini kan jadi mungkin dipermudah. Sempat kita buka di Malaysia, tapi karena kendala tenaga kerja kan susah kalau zaman dulu untuk mengirimkan tenaga kerja dari Indonesia. Saya harapkan sih dengan adanya MEA ini kita akan jadi lebih mudah untuk masuk penetrasi ke Asia Tenggara lah. Kedepannya nggak menutup sampai ke seluruh dunia juga, karena inilah uniknya Indonesia ya Pak ya. Kadang-kadang yang sesuatu dari Barat itu sangat laku di Indonesia. Padahal orang Barat sendiri mencari yang dari timur. Seperti itu. Jadi kita pengen mengembangkan sampai keluar. Teman saya orang Barat pun cari istri juga di Indonesia. Oh, gitu. Yang di Indonesia cari dari Barat. Dalam ya. Ini juga ada Pak Basuki di Lampung. Bagus sekali untuk produk ayam Friday. Kalau di Lampung apakah sudah ada? Ini pertanyaan. Di Lampung sudah ada di Central Plaza. Oh, Central Plaza ya. Masuk ke mall-mall gitu ya Pak? Masuk ke mall di Lampung. Jakarta juga di mall-mall. Di Jakarta di mall. Tangerang sini ya belum ya Pak ya? Tangerang belum ada. Pak Yus ya kan? Pak Yus sama Guri ya. Iya. Rencananya nih. 4 bulan loh Tapi kalau beneran serius ya Pak ya. Serius ngejalanin. Bener saya nanti bantu promo ya. Cuci piringnya nggak apa-apa ya. Nggak ada piringnya Pak. Oh iya untuk itu Pak nanti lipat-lipat bungkus nggak apa-apa ya. Oke, nah terkait dengan mental pengusaha ini adalah ada contoh-contoh mental pengusaha kita yang memang sudah teruji begitu ya Pak. Kadang-kadang kan awalnya kan kita semangat Pak Joko gitu, tapi selalu ada masalah sedikit aja udah deh serahin ke orang lain. Kedua ini mental pengusaha yang harus benar-benar ditanamkan adalah ketika bisnis seperti Pak Jim ini kan bisnis baru masuk pada tahun pertama dan tahun kedua. Jangan buru-buru melepas. Jangan buru-buru melepas. Artinya udahlah langsung biar tim manajemen semua yang kerja, nggak boleh. Bisnis pada fase 5 tahun awal itu owner mesti harus kontrol. Walaupun punya tim ya, tapi owner tetap mesti ikut. Kalau enggak nanti ownernya jadi petanya jadi buta. Jadi harus ikut benar dari proses. Makanya Pak Jimmy sekarang pameran masih ikut. Saya senang karena apa? Orang masih lihat figurnya, ini ownernya serius. Kalau di pameran owner ikut tuh pasti yang closing lebih besar karena ownernya ikut, pasti ownernya serius. Tapi kalau ntar tahun kelima ownernya masih ikut harus dipertanyakan. Ini punya manajemen nggak gitu? Nah itu kan jadi hal yang berbeda. Jadi ya, Pak. Dalam konteksnya Pak Jimmy memang mesti begitu. Tapi kedepannya pelan-pelan dilepas dari hal yang paling tidak suka tapi paling tidak signifikan bagi perusahaan. Contohnya gimana? Contohnya administratif itu kan sebenarnya nggak terlalu penting. Bisa cari orang dan Pak Jimmy tinggal terima laporan Pak Jimmy mintanya formatnya kayak apa gini, tinggal baca. Jangan saya Pak Jimmy masih bikin laporan udah nggak saatnya. Jadi meninggalkan pekerjaan yang tidak penting, yang tidak signifikan, itu meninggalkannya itu dulu. Jangan tiba-tiba Pak Jimmy meninggalkan yang berbau strategik. Udah ini arahnya kemana, udahlah langsung tim aja langsung, nggak bisa. Tetap harus ada. Beda sama Marta Tilaar yang usianya memang jauh lebih tua, di mana profesional memang perannya memang harus sudah saatnya lebih besar dan owner tinggal maintain di atas secara image-nya gitu. Jadi perlakuannya memang beda masing-masing brand gitu. Oke. Nah kalau Pak Jimmy sendiri sempat ada perasaan dak-dikduk gitu, ntar bisnis jalan nggak nih gitu? Pasti. Atau meragukan salah satu franchisee?
Pertama kali ketika kita mau ikut pameran itu dak-dikduk setengah mati. Gimana nih kalau kita kasih ke orang, bagaimana kalau mereka tidak bisa menjaga kualitas, bagaimana mereka tidak bisa mengoperasikan. Kita dak-dikduk, tapi kita percaya dengan kita training yang baik, kita memberikan sistem support yang baik, pasti para franchisee akan bisa menjalankan sesuai dengan SOP-nya kita. Tapi ada yang menyimpang itu Pak dari 14 ini, aku sempat ada kayaknya agak-agak nggak sesuai nih dengan SOP-nya. Sampai saat ini belum. Semuanya baik-baiknya, baik-baik semua. Itu cara tanya gini, kenapa kok seorang franchisee itu akhirnya melanggar? Nah ini harus salahnya sebenarnya franchisee-nya atau franchisornya? Kebanyakan yang salah franchisornya. Bukan franchisee ya? Bukan, karena franchisornya nggak punya standar yang jelas. Contoh ditanya, misalkan ini gimana? Oke lah kali ini boleh gitu dulu deh. Nah, karyawan misalnya, oke ini belum di training nih di pusat, boleh nggak kerja dulu? Nggak apa, kerja dulu deh. Nah, ini hal-hal yang membuat sebuah brand akhirnya jatuh. Jadi nggak peduli keadaannya seperti apa, standar tetap mesti berjalan dengan baik, sehingga franchisee jelas aturannya. Ketika aturan jelas, perjanjian bisnis jelas, sistem supportnya jelas, maka franchisee tidak lari. Tapi ketika nggak pernah didatengin, contoh lah Pak Jimmy, jangan deh datengin 2 tahun, tiba-tiba di sana jualnya bukan lagi Friday ya, nanti jualnya ada pisang goreng, mungkin ada yang lain lagi yang di luar, ada tape goreng pasti. Karena bagi dia, saya yang sama-sama ada gorengan, kenapa saya nggak goreng yang lain? Nah, kenapa? Karena nggak dikunjungin, karena nggak ada mystery guest, karena nggak ada pelatihan. Kalau tadi Bu Ita bilang pelatihan yang kontinu. Jadi jangan dipikir kalau di training sekali langsung beres, enggak. Training itu berkesinambungan. Iya, jadi harus betul-betul sudah ada aturannya. Jadi nggak bisa nego-nego. Jadi bapaknya kadang-kadang kan kalau udah malam, ya udah kalau udah malam nggak apa-apa deh. Ininya sayurannya kehabisan kan, udah malam sayurannya nggak ada. Jadi di harga di diskon gitu. Contoh laki negosiasi deh, kalau sudah malam bolehlah karyawan bawa pulang aja deh. Karena kan makanan masa dibuang sih kan kasihan. Nah itu yang nggak boleh. Karyawan silakan makan sebanyak-banyaknya di lokasi, tapi begitu selesai masuk ke stok nggak ada namanya kasih karyawan. Kalau nanti akan Friday malam hari. Kalau ada Friday malam hari berarti Friday siang hari pasti sepi. Karena Friday malam hari harganya diskon 50%. Yang jual karyawan. Semua saya akan titip sama karyawannya Pak Jimmy, Pak nanti saya titip yang 5 malam aja kirim ke rumah. Nah Pak Jimmy nggak jualan. Itu sistem. Sistem. Nanti kita akan tanya juga nih Ria, challenge atau yang kesulitan-kesulitan yang dialami selama ini dan bagaimana kita menghadapi dan memberikan solusinya. Oke, baik. Ya, masih dari Max Coffee Benton Junction Lipo Village, kami masih terus menemani Anda di rangkaian Heartline Coffee Morning.